Dan justru anak-anaknya itu semua nggak ada yang abis kuliah langsung pulang gitu. Jujur banget di Eva, kamu bisa temuin macam anak yang main jalan, akademis jalan, non akademis jalan, dan aku bener-bener Halo semuanya, aku Amanda Domanita. Aku jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Angkatan 2018, asal sama aku SMA Negeri 68 Jakarta. Waktu itu aku masuk UI melalui jalur SNMPTN. Oke, waktu itu aku milih FH, Fakultas Hukum, karena kebetulan ayah aku latar belakangnya juga dari dunia hukum, dia pengacara. Jadi aku keseharian lihat dia ngerjain kasusnya, terus kemudian berkaitan dengan hukum, dan itu buat aku tertarik sih. Kebetulan waktu itu aku emang udah sering lihat dia ngerjain hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Terus di situ aku jadi numbuhin passion aku dalam hukum. Terus ya akhirnya aku memilih untuk masuk jurusan hukum. Jadi waktu itu pemeringkatan itu kebetulan aku nilai dari semester 1 sampai semester 5, 6 matkul itu aku peringkat 1 yang mau hukum. Dan secara paralel waktu itu aku kalau dari nilai semester 1 sampai semester 5 itu aku peringkat 2. Kalau dari semester 3 sampai semester 5 itu aku waktu itu ranking 6 atau 7 gitu. Jadi kita waktu di SMA emang buat ranking itu dari semester 1 sampai semester 5 sama 3 sampai semester 5. Nah, tapi kalau yang dari resminya dari SMA dibuatnya dari semester 1 sampai semester 5 itu aku kebetulan peringkat 2. 6 matkul itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Terus sama peminatannya waktu itu aku jurusan sosial kan, IPS. Jadi yang diambil itu ekonomi, sosiologi sama geografi. Nah, itu aku peringkat 2 tapi peringkat 1 yang mau hukum, ngambil hukum gitu. Jadi aku nyuri start itu emang udah dari semester 1 untuk nilai itu stabil gitu. Walaupun sempat turun sih, cuman turun abis itu naik lagi. Aku nggak ngerti apakah grafiknya itu dilihat atau cuman hasil akhirnya doang rata-ratanya berapa gitu. Kalau misalnya semester 1 itu jujur belum ada yang spesifik gini, belum ada yang signifikan banget. Dikit banget mata kuliah hukumnya. Yang lainnya itu masih MPKTA lah, masih yang kayak MMI, terus abis itu MPK bahasa Inggris. Jadi masih yang matkul wajib universitas. Nah, baru matkul hukumnya itu baru 1 waktu itu, pengantar ilmu hukum. Nah, baru masuk semester 2 udah mulai ada aspek-aspek hukum perdata, aspek-aspek hukum pidana. Nah, nanti matkul-matkul itu kan matkul wajib fakultas. Kebetulan karena di fakultas hukum cuma ada 1 jurusan ilmu hukum, jadi ya matkulnya kita nggak banyak banget ya, nggak kayak jurusan misalnya teknik atau misalnya di FE itu kan jurusannya emang banyak ya, jadi matkulnya juga beda-beda. Kalau di kita sih matkul emang luas aja sih. Nah, tapi kita tuh ada yang namanya peminatan. Tapi peminatan itu nggak memisahkan kita kayak jurusan gitu. Jadi lebih ke arah matkul yang kita ambil beda-beda aja. Dan aku masih bisa ngambil peminatan lain gitu. Nah, kalau mau coba peminatan lain, kalau di Eva sih gitu. Nah, kita mulai yang menjurus masuk ke peminatan itu mulai dari semester 4, semester 5 tuh udah bisa tuh ngambil curi start untuk ngambil peminatan yang kita mau di Eva gitu. Kayak aku kan ngambil peminatan ekonomi, jadi aku udah mulai ngambil SKS matkul ekonomi gitu. Salah besar sih menurut aku jujur. Karena kalau misalnya ujian itu kita disuruh bawa kitab undang-undang sendiri, dan maupun kita udah bawa kitab undang-undang itu tetap aja hafalan tuh nggak ngaruh apapun, karena itu bener-bener analisis. Kita harus bisa nganalisis mana pasal yang tepat, mana kita harus pakai apa, dan justru itu menurut aku lebih susah gitu daripada sekedar ngafal. Misal kamu dikasih study case gitu, ada orang melakukan suatu tindak pidana, and then kamu harus tahu ini pasal berapa. Kan susah ya untuk menganalisis apakah ini pembunuhan, apakah penganiayaan berakibat kematian, apakah itu pembunuhan berencana, apakah pembunuhan aja. Jadi itu menurut aku hukum tuh bener-bener kompleks gitu, nggak
nggak cuma hafalan gitu, karena kita setiap ujian pun boleh buka buku dan itu pun masih susah untuk dapat nilainya. Jujur EVA itu susah banget buat dapat nilai. Kamu tahu pasti setiap ada kelulusan wisuda yang paling dikit cum laude tuh pasti dari FH gitu. Mungkin kalau dari dosen dulu ya, mungkin kalau di semua fakultas sama ya, dosen nggak yang ngejar kita yang udah ngejar-ngejar dosen dan selalu follow up dosen. Nah, mungkin aku bakal bahas sedikit dari lingkungan. Kalau lingkungan itu agak culture shocknya itu karena orangnya ambis-ambis banget. Aku misalnya gini, di SMA, aku masih ngerasa aku masih yang di depan nih, masih yang bisa ngejar. Tapi kalau di EVA, semua orang tuh bener-bener ambis banget, dan semua orang tuh bener-bener punya kegiatan. Itu kayak himpunan, kita ada BO, BSO, sebutannya ada yang organisasi sama badan semi organisasi, itu di bawah BEM, dan itu banyak banget kegiatan, belum termasuk kepanitiaan. Dan justru anak-anaknya itu semua nggak ada yang abis kuliah langsung pulang gitu. Jadi bener-bener yang banyak banget kegiatan abis kuliah, dan justru nilainya itu jujur banget di EVA kamu bisa temuin macam anak yang main jalan, akademis jalan, non akademis jalan, dan aku bener-bener FOMO banget, nggak mau ketinggalan gitu. Dan justru semakin banyak kegiatan, semakin kita pintar time managementnya gitu. Jadi semakin bisa bagi waktu, nyuri-nyuri belajar di sela-sela kegiatan lain gitu. Jadi itu sih yang aku bener-bener sadarin dari lingkungan kuliah aku. Terus juga anak-anaknya rata-rata tuh peer. Karena mungkin di kuliah kelasnya udah nggak sama, jadi peer itu kencang di situ untuk teman belajar, untuk saling sharing informasi, ada kegiatan apa-apa gitu sih. Kalau tantangan dari aku adalah satu, kadang kita ngelihat orang, kan kegiatan tuh banyak banget ya. Nah, kalau kita belum bisa tentuin sebenarnya apa yang kita mau, kita akan selalu merasa ketinggalan. Contoh, ada temen aku yang memang dia fokusnya muting. Ada orang yang fokusnya magang, ada orang yang fokusnya jadi pejabat organisasi gitu, atau dia megang kepanitiaan. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, itu akan jadi suatu yang ngerasa bahwa kita, kok dia udah di situ ya, gue masih di sini, kok gue nggak jadi apa-apa ya gitu. Jadi tantangannya itu sih, tantangan untuk nggak banding-bandingin diri sama orang lain, tantangan untuk fokus di jalur kita sendiri, dan tantangan untuk terus berlaju dan berlari dalam lintasan kita sendiri, lintasan waktu kita sendiri, lintasan ukuran kita sendiri. Itu sih mungkin kalau dari aku ya. Aku selalu bikin jurnal. Jadi dari aku catat misalnya pagi jam 7 sampai jam 8 aku ngapain, jam 8 sampai jam 9 aku ngapain, aku kerjain ini gitu. Jadi aku ikutin stick sama schedule yang udah aku buat per harinya gitu. Kebetulan aku emang orangnya tuh rapi gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini ngapain, aku harus tahu, nyatet gitu. Jadi aku curi-curi waktu malam-malam misalnya, atau enggak break antara misalnya kalau aku kuliah sama waktu kuliah sama waktu aku ngerjain tugas, itu mungkin suka ada break 30 menit ya, bisa lah nyuri-nyuri waktu untuk bikin konten atau misalnya endorse lah gitu. Menurut aku 24 jam tuh cukup banget ya untuk kita ngelakuin kegiatan, asalkan dibagi-baginya tuh kita bisa ngerti gitu. Kalau misalnya prospek kerja, menurut aku luas banget ya, karena setiap perusahaan itu pasti butuh legal. Kebanyakan itu pasti either itu bank, either itu perusahaan asuransi, either itu perusahaan macam-macam lah. Startup pun butuh orang legal, dan namanya orang legal nggak mungkin dari jurusan lain, ya fakultas lain, karena yang emang ngerti hukum ya pasti anak hukum gitu. Jadi prospeknya itu at least satu company butuh orang legal gitu. Jadi menurut aku prospek kerja luas sih gitu. Jurnalis juga masih bisa dari hukum, bahkan aku juga sempat magang bisnis consultant padahal aku dari hukum, dan ternyata selama aku kerja itu juga kepake lebih ke arah kemampuan analisis lah gitu, yang menurut aku bekalnya juga dari matkul-matkul yang udah aku ambil gitu. Satu nih, aku mau pesan aja, jangan
jangan nyanyain matkul apapun yang kamu ambil pas lagi maba gitu. Karena aku nyesel, karena waktu itu aku nggak belajar sungguh-sungguh, dan ternyata semua basicnya ada di aku pas maba, aku semester 2, aku semester 3 gitu. Dan akhirnya pas aku ngejar lagi di semester 6-7 tuh rasanya, duh kenapa ya gue nggak pelajarin bener-bener sampai bener-bener dalam banget, karena itu aduh sayang banget beneran. Aku jadi kadang suka harus baca lagi, ngulang lagi gitu. Aku nyesel banget beneran. Dan kedua adalah pelajarin bener-bener tata cara nulis jurnal, karya ilmiah, karena bakal kepake banget untuk kamu skripsi, bikin proposal skripsi. Dan kebetulan anak hukum tuh memang udah dididik banget untuk bikin makalah segala macam dari maba ya, sampai footnote itu benar-benar diperhatiin. Aku nggak tahu di fakultas lain, cuman di fakultas hukum tuh ada MPPH, itu khusus untuk persiapan kita bikin proposal, persiapan kita bikin skripsi gitu. Dan pas skripsi itu baru kerasa itu pentingnya, kayak kita tahu caranya paraphrase, kita tahu caranya bikin footnote, kita tahu margin yang tepat, ukuran font segala macam yang emang udah tepat untuk karya ilmiah gitu. Itu sih menurut aku, jangan sia-siain waktu yang ada di Universitas Indonesia ataupun di universitas lainnya. Pas kita kuliah sayang banget. Aku aja udah mau lulus, misalnya bentar lagi aku dari semester 7, itu nyesel banget nggak gunain waktu aku untuk belajar dan masih ngambil lagi matkul yang lain, karena aduh kangen rasanya belajar, kangen untuk di kelas gitu. Itu bener-bener deh pas udah angkatan tua baru berasa gitu. Dulu aku juga main-main, dulu aku nggak yang serius-serius banget gitu, jadi nyesel pas udah semester tua gitu. Pesan aku, percayalah, apapun yang kalian dapatkan itulah yang udah terbaik, yang dipersiapkan Tuhan gitu. Ada banyak jalan untuk kalian menuju sukses, ada banyak jalan untuk kalian akhirnya menemukan apa sih yang terbaik buat kalian gitu. Dan kalau kalian maba-maba, calon maba yang akhirnya diterima di UI, selamat datang. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kalian belajar di universitas terbaik di Indonesia. Kalian gunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin, karena bener-bener waktu untuk kuliah tuh waktu yang terbaik untuk kalian mendalami segala sesuatu, menerima informasi baru, dan menemukan jati diri kalian dan apa yang kalian mau untuk kedepannya gitu sih.